Siapa di antara kalian hari ini yang nonton video saya punya pinjaman Samer dan lagi gagal bayar atau lagi pusing gara-gara Samer? Pas Anda nonton video saya hari ini dan kita akan sedikit mengupas cara teknis bagaimana kalau kamu bisa menghindari dari Samer itu sendiri. Direktur dari Samer mengatakan bahwa ternyata banyak pemuda di usia 19 sampai 34 tahun adalah terbesar dalam penyumbang kredit macet. Artinya yang gagal bayar itu rata-rata anak-anak muda di usia 19 tahun sampai 34 tahun. Si Yonatan ini pemiliknya mengatakan bahwa itu disebabkan karena masih minimnya literasi keuangan, dan itu yang kemudian menyebabkan sistem scoring kredit atau kredit scoring dari aplikasi Pindar hari ini update atau berubah supaya mereka bisa betul-betul prediktif dalam memberikan limit terhadap anak-anak muda yang mengajukan Pindar di online. Dan meskipun mereka tidak mengeluhkan soal TWP yang lagi naik misalnya, karena mereka hari ini mengatakan bahwa TWP 90 masih di bawah 2%, dan itu artinya kondisinya aman seperti itu sebagai platform dari P2P lending. Tetapi kita harus ingat bahwa hari ini banyak sekali Pindar yang kemudian mengalami perubahan yang dinamis, terutama dari sisi proses scoring kreditnya proses memberikan penilaian ACC pinjaman. Karena mungkin ini adalah akibat dari perkembangan teknologi dan tentu juga belajar dari tahun ke tahun mengapa kemudian gagal bayar naik dan kemudian TWP 90 justru sulit menekan ketika masuk di akhir tahun. Dan orang-orang pinjol, pengusaha pinjol sudah paham bahwa risiko terberatnya adalah gagal bayar itu sendiri. Tetapi ini ada tapi saya nggak enak mau nyepilkan si konten kreator ini tetapi saya herannya gini, dia nggak tahu informasi tapi kok menjawabnya itu seperti itu gitu. Maksudnya menjawabnya itu sembarangan, tidak sesuai dengan yang semestinya dia jawab. Contoh begini, ada yang mengatakan, salah satu konten kreator begini, kalau kamu punya pinjol dan kamu lancar, kemudian kamu lunas, tapi kemudian ternyata limitmu gak naik, malah berkurang, berarti si pinjol itu mau bangkrut. Nah, ini yang saya sendiri kan pengikutnya banyak, tapi cara jawabnya seperti itu. Bukan bangkrut, gak ada pinjol bangkrut. Dalam konteks penurunan limit itu bukan bangkrut, tapi itu adalah perubahan dari sistem credit scoring atau scoring kredit, bisa disebut begitu. Sistem penilaiannya, perkembangannya seperti itu. Kalau kamu bilang pinjol bangkrut tuh gak, yang bangkrut tuh pendananya Platform tuh gak punya dana. Platform itu hanya sebagai pihak perantara saja. Ibarat TikTok Shop itu kan orang datang ke TikTok Shop, bukan TikTok Shop yang jualan barang, tapi ada seller bertempur di situ kan. Sama dengan pinjol atau Pindar begitu. Jadi platform itu hanya sebagai wadah yang memberikan keputusan, memberikan penilaian. Nanti pendananya ada sendiri. Contoh Samer yang kita bahas. Samer yang kita bahas itu salah satu pendananya adalah Bank Sampurna Jadi Bank Sampurna mempercayakan uangnya kepada Samer. Samer kemudian meminjamkan uangnya kepada borrower, Anda itu sendiri yang terjebak di atau jadi nasabah
pinjol hari ini. Jadi seperti itu pemahamannya ya. Jadi jangan salah paham bahwa kalau kamu punya kredit, kemudian kreditnya sekarang berkurang, terus pinjolnya bangkrut. Ayo tepuk tangan, kita sudah galbay, kita udah bisa bikin bangkrut pinjol. Enggak gitu loh. Jadi jangan berpikir mohon maaf serendah itu gitu loh. Maaf. Mungkin yang saya heran adalah karena dia konten kreator dan dia tidak punya pengalaman dan basic di situ, tapi mengatakan sembarangan gitu. Itu yang heran. Nah, baik, lupakan itu aja. Sekarang kita masuk pada Samer lagi. Nah, Samer sebagai pinjam, sebagai pinjol, sebagai pindar, itu punya resiko ketika digagal bayar di tahun 2025. Nah, resiko gagal bayar di Samer di tahun 2025 tidak heran kalau kemudian ada di beberapa kota yang kemudian sudah memiliki bill kolektor lapangan. Tetapi itu masih 10, saya masih bilangnya 10 sampai 15%, enggak sampai 20%. Karena Samer betul-betul menerapkan proses penagihannya secara desk kolektor, secara telepon. Dan Samer ini sendiri aplikasinya bagus gitu. Artinya dia update di sistem scoringnya. Jadi dia tahu bisa menilai si peminjam ini layaknya dikasih berapa dulu, dan dia sudah punya konsep mitigatifnya tanpa harus asuransi tadi. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Samer. Karena itu Samer hari ini masih bertahan meskipun yang download banyak, yang galbay juga banyak gitu. Tapi di data TWP 90 nya masih di bawah 2%. Nah, itu yang kita sebagai bisnismen misalnya berpikir, oh berarti Samer ini sistem credit scoringnya lumayan bagus dan mitigasinya juga lumayan jalan, seperti itu. Nah, siapa di antara kalian hari ini yang nonton video saya punya pinjaman Samer dan lagi gagal bayar atau lagi pusing gara-gara Samer ini? Pas Anda nonton video saya hari ini dan kita akan sedikit mengupas cara teknis bagaimana kalau kamu bisa menghindari dari Samer itu sendiri. Jadi yang pertama, seperti biasa, kalau kamu punya keluhan di Samer, terutama pinjaman yang begitu tinggi dan kamu sekarang secara ekonomi gak punya uang untuk angsur dan udah deket jatuh tempo, misalnya seminggu lagi udah ada angsuran, maka bagi saya ada 2 poin di sini. Yang pertama, poin pertama, kamu kalau mau gagal bayar segera siapkan mulai sekarang niatnya, yaitu bukan berarti menghindari membayar hak yang kamu, kewajiban yang kamu makan. Jadi kamu catat uang yang kamu udah pakai dan uang yang kamu angsur berapa totalnya, kamu catat di buku. Kemudian yang kedua adalah kalau kamu nggak catat, setidaknya diingat ya, tapi sebaiknya mencatat. Yang kedua, kalau kamu mau ada uang, lunasi segera dan jangan lagi ambil uang di Samer. Jadi saya kemarin tuh ketemu temanku sendiri, baru kemarin sore. Saya juga heran kenapa dia nggak cerita di awal, dan ketika saya bicara pinjol dia kayak trauma betul. Jadi dia kerja di bidang properti dan menghasilkan uang hampir 100 juta, dan 100 juta itu hanya untuk bayar yang namanya pinjol itu sendiri. Jadi sebuah problem yang benar-benar dia mengalami sendiri, dan dia trauma dengan yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol itu sendiri. Nah, karena itu harusnya kalau dia ketemu di awal, setidaknya nyaranin bayar sebanyak itu gitu loh. Masa pinjam 8 juta bayarnya 20 juta. Nah, ini yang kemudian heran sendiri. Karena itu di sini yang pentingnya kita gagal bayar itu. Jadi ketika dia gagal bayar, maka kalau pinjaman 8 juta, setidaknya nggak sampai 20 juta dia bisa menyelesaikannya, seperti itu. Ya, karena ketakutan tadi, kekhawatiran tadi, dan takut didatangi ancaman segala macam, akhirnya mau tidak mau dia oke lah, saya korbankan keluarga, saya korbankan uang yang harus saya tabung, saya bayarkan dulu. Kenapa? Kan takut begitu. Padahal
Harusnya kita berpikirnya adalah bagaimana sih sebetulnya proses pembayaran yang benar supaya tidak rugi di pinjol dengan cara yang saya lakukan. Yang pertama tadi nih, yang kedua, yang ketiga adalah kamu siapkan mental selama 3 bulan ke depan. Karena di 3 bulan ke depan skor mentalnya setidaknya 50%. Nanti di 3 bulan ke 6 bulan dinaikkan lagi skor mentalnya sampai benar-benar naik 2 kali lipat gitu. Nah, setelah kamu prosesnya sampai 6 bulan, kamu bisa naikkan mental di 6 bulan itu. Nanti selanjutnya insya Allah aman dan kamu tinggal menunggu proses negosiasi dengan pihak platform untuk menyelesaikan yang namanya hutang itu sendiri. Ya, kalau misalnya platform nggak mau, kamu minta tolong ke otoritas jasa keuangan untuk mempertemukan kepada si pemdana itu sendiri untuk bisa bayar kewajiban kamu. Yang penting kan niatnya, insya Allah ada jalan seperti itu. Itu diantara tahapan berikutnya setelah kamu melewati fase-fase mental di gagal bayar. Tadi targetnya adalah ke bagaimana bisa sampai kepada proses lobbying tadi, baik di pembayaran sebagian pokok, penghapusan denda dan bunga dan segala macam. Kemudian berikutnya adalah tentu jangan mengulangi lagi. Jangan kamu sampai terjebak lagi dengan yang namanya pinjol, karena pinjol pasti merugikan. Gak ada pinjol istilahnya membuat kamu makmur. Meskipun si Samir ini istilahnya seolah-olah visinya adalah membantu UMKM, membantu pengembangan ekonomi mikro misalnya, tapi itu hanya sebagai buayan teori saja. Faktanya enggak seperti itu. Kalau benar-benar mau bantu, ya bukan modal pinjaman online dengan bunga harian, tapi setidaknya kalau bunga seperti yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu KUR 0,4%, atau kalau nggak mau pakai KUR ya bisa di atasnya lah, 0,9% masih masuk untuk bisa dijadikan sebagai benefit pengembangan usaha. Itu saja, terima kasih. Semoga kalian yang punya Samir semangat. Yang pasti resikonya adalah slik OJK aja itu sendiri. Mohon maaf kalau ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.